Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang semangat Kak Dinto. Kule jauh kan toneka. Toreh semangat di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebadan kaulah hormatin sedajenah para habaib, para kiai, para sesepuh, para asatidzah wa ustadzat, wa nakhussu bidzikr mudiru hadzal ma'had, ma'hadu nuril zalam, Kiai Haji Muhyiddin Mahfud. Semoga beliau sekeluarga selalu diberkahi oleh Allah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Amin amin Allahumma amin. Ben sedajenah para alim ulama wa nakhussu bidzikr Kiai Haji Abdul Rashid yang barusan sudah menyampaikan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, dan tak lupa pula salam terbaik saya haturkan kepada seluruh jami'il hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, manter mogah kompola kuleh sarang panjenengan sedaja eka dintoh menjadi nilai ibadah, manter mogah sedajana husnul khatimah, manter mogah sedajana teka hajat orosna pelancar tining Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Kula dari Probolinggo menuju ke daerah Sampang nekah beni ceramah beni Pak, beni pidato rogi kula mon pidato nekah pegelok dentek kula jadi nekah bekrembek napah saya pernah ide buagi tining ulama. Neka kula nyambi kitab karena pagi kula atanya ke salah satu panitia, temana apa Ustaz? Temana adalah al-ilmu wal akhlak. Jadi kula bismillahirrahmanirrahim ngalak kitab tepak ke kitab Ihya'u Ulumiddin. Kitab Ihya. Jadi insyaallah manter mugah barokan Imam Ghazali seteja. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Imam Ghazali Kak Dintoh sebelum beliau wafat ada satu kalimat seterus iyo capagi sampai beliau wafat. Satu kalimat Kak Dintoh selalu beliau ucapkan sampai beliau wafat. Falam yazal yukarriruha hatta mata. Napa sih ucapagi oleh Al-Imam Al-Ghazali? Alaika bil ikhlas. Ikhlas. Ikhlas neka napa? Ikhlas neka pada nakulah biimpian mon mueng kakanan mueng napa saos nekah tak engak pole nekah ikhlas. Napa setoman elakuaki nekah tak toman ekit ungkit nekah ikhlas. Maka seluruh ilmu, seluruh pekerjaanku lebih impian Kak Dintoh mon ki iungkit, mon ki arep bales nah nekah korang ikhlas. Nah, karena tema malam Kak Dintoh nekah adalah Imam Ghazali pernah ada bu napah ilmu paling bagus debuna beliau
qala rahimahullahu ta'ala, Debuna Imam Ghazali, ilmu yang paling mulia adalah asyrafu anwa'il ilmi al-ilmu billahi azza wajal, ilmu tentang mengetahui Allah, oning dek ke Allah, nekah ilmu sepaling mulja. Maksudnya apa? Maksudnya benih ketela Allah benih tak bisa, kalau impian tak bisa ketela Allah tan. Nekah khusus derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benih ingat orang Indonesia pak, mun Indonesia nekah seberang beda pak, beda beri sing ngaku dadi nabi, reng Bogor nyaman atau kimin, mak beda nabi nyaman tu kimin. Jadi mun orang asal lawatan kasa Allahumma sholli ala tukimin kan tak nyaman sekali. Beda daerah Kalimantan ngaku dadi malaikat Jibril masuk penjara pun. Jadi sombong polisi sebengal memenjaraki malaikat Jibril ku cuma Indonesia. Beda orang benar ngaku ketemu Nabi Hidir jan. Indonesia kia. Indonesia nika orang kok ngaku nika tak anu tak kung nanggung. Ada sing ngaku kiai seniki sombong jarang, ngaku Gus seniki jarang, ngaku nih langsung malaikat Jibril, ngaku nabi, main hitek di Indonesia nih pak, mun kadung ngaku. Telasan oleh telo tahun si bingkeng nih kak, beda sing ngocak langsung menentukan tanggal 1 Syawal nelpon Allah jan, njak dari di menomor WA Allah nih, mak bisa langsung nelpon Allah. Ulama MUI kabiki ru'yatul hilal nek langsung nelpon Allah kan nyaman main ring dalam tak nemu pak Mesir sobung nggak neka Fir'aun nek jahat king tak sampai nelpon Allah mon Fir'aun pak kun Indonesia sih beda neka saya tidak perlu ru'yatul hilal menentukan Idul Fitri saya langsung nelpon Allah berhubung ring Indonesia paling pancen sangka apa asa yinurok kabi Idul Fitri penjelasan ke apa asa kan mun bisa apa asane kan norok saya paling budi telasan norok saya paling ngade nek ku pade ku lebih impian pade sengka apa asane kau. Nah beda di Indonesia nekah ngocak ketemu Nabi Hidir benar ngocak mempe Nabi Hidir nekah padahal Nabi Musa alaihi salam Nabi Musa nekah pak ketemu Nabi Hidir nekah di dalam Al-Quran majma'al bahraini au amdiyah hukuba melewati 2 lautan duta se elebetin Nabi Musa susah ketemu Nabi Hidir depak karang Indonesia tak wibawa sekali Nabi Hidir benar ya ketemu jelas Indonesia tak nemu membeni Indonesia makanya Al-Imam Al-Ghazali adabu asyrafu anwa'il ilmi al-ilmu billah paling muljana ilmu adalah ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala maksud tahku lebih impian epakon tafakkur serah Allah serahku lebih impian Allah nika serah ku lebih impian nika serah mangkan kulu sekut menyampaikan di setiap panggung untuk umat Islam khususnya sampai di sifat angko empon koma angko ke tetangga nih empon selama sama-sama umat Rasulullah sama-sama umat Islam maka anjuran dari Nabi nikah setretanan kabi pada umat Islam asreta tanan mun pancing been angko dateng ke Israel troo ning agula langsung mangkat meli tiket ke Israel dijamin seminggu tahlilan bian pak ongguan mun angko pada ring Islam mereka situng mun mateh masuk neraka sekedua semate enki masuk neraka ada pahalan sekali angko kering Islam mereka tapi mun kering kafir orang Israel orang-orang yang menghina agama Islam pangkom pian oleh pahala maten embian maten ku lebih impian oleh pahala belis aku lebih impian ke orang yang menghina agama Islam neka oleh pahala mun kau angko kepada orang Islam mana gen angko neka pun dosa napa boleh sampai mate langsung positif masuk neraka
Nah, mun kula meker kula neka umat Islam. Nabi kula asmana Nabi Muhammad, orang yang paling amanah, orang yang paling sabar, orang yang paling tegas mun masalah kebenaran. Maka kula oneng sera Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala neka ketika menyampaikan tentang dirinya selalu mengatakan Allah dalam Al-Qur'an, engkau seagabe langit bi bumi bi ghairi amadin kama tarawunaha, engkau bisa nyiptaaki langit tak usah tiang king pakun cekak pada atas. Bayangkan Allah mun kadung adabu, engkau bisa gebe langit tanpa tiang bisa cekak pada atas. Mun kula mekir satu ayat neka betapa maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sobung orang yang sekuat neka sobung, orang yang sehebat neka sobung itunya neka. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mun beni atas izin Allah, maka orang neka pasti tak selamat. Tak selamat. Mun Allah tak ridho neka tak selamat pak. Pak angko orang pemapan bejakna, pehebat penjaan. Mun Allah tak ridho maka di akhirat ber pak. Mangkan mun di sifat bengal kering kafir ini kepahala aku lebih impian. Tapi mun bengal pada umat Rasulullah, mun Rasulullah tak ridho, maka jangan harap dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangken nggak semangken ini kan banyak penyakit pak. Penyakit ini kayak benih kanker, penyakit ini kan banyak berkanker, beda flu, beda demam. Padahal penyakit yang paling bahaya di zaman ini adalah penyakit kebodohan tentang ilmu. Butuh masalah ilmu nih ke penyakit. Makanya aja heran mon ku lebih impian keleleng Indonesia. Banyak aliran-aliran sesat nih gara-gara orang-orang tak semak kepada ulama. Banyak sih tak semak ke ulama. Pengajian padahal pengajian Kak Dinto benih pengajian kiai benih kiai saya butuh ke empian benih, tapi empian saya butuh ke kiai itu pemahaman saya bener. Mon ku lebih empian iundang ke pengajian berarti Allah memberiku lebih empian kesempatan untuk belajar ilmu. Jangan menganggap seneka engkau iundang ke pengajian acara molotan berarti kok butuh, berarti kiai butuh kangko neka salah neka. Sebutuh ku lebih impian neka butuhnya ke ilmu neka deki yang mengantarkan ku lebih impian ngerti ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah hati kita mengatakan saya diundang untuk mengaji berarti saya dibutuhkan. benih kula saya kebutuh benih. Tapi sedejen sebedeka dinto butuh kepada Allah, maka kita datang ke sini tidak ada lain niatnya untuk mengetahui ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Seneka menabi atenku lebih impian adabu engkau saya kebutuh maka engkau datang telat tak napa, maka itu namanya sifat sombong. Seolah-olah kita yang dibutuhkan, padahal kita yang butuh Allah, kita yang butuh Rasulullah. Kita kalau diundang acara maulid Nabi berarti Allah masih memberi kita kesempatan ingin bersolawat bersama orang-orang yang bersolawat. Seneka cara pikirna cek balik mun kula iundang berarti kula saya kebutuh benih. Justru semuanya butuh kepada Allah agar kita tahu Allah neka Allah seesembe oleh Nabi Musa adalah Allah seesembe ku lebih impian pada Allah na pada rahmat pada beles pada setuju pada Allah seesembe Nabi Adam, seesembe Nabi Idris, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad pada Allah nejilah situ. Sesembaku lebih impian pada neka. Cuma anak pemak semangkin tak pada Allah neka. Aku lebih impian minta pada ketimbang para nabi sejak dulu karena aku lebih impian semangkin mejauh. Nah, mejauh neka lebet napa? Lebetku lebih impian menomorduakan agama. Salah satu bukti Pak. Misal
Sampang Kak Dintoh adalah daerah yang paling saya banggakan. Sampang ini adalah daerah yang paling saya banggakan daripada seluruh Indonesia. Kenapa? Karena hanya Sampang yang tidak ada gereja. Sampang satu-satunya daerah di seluruh Indonesia sesobung gereja nah. Sobung di mana Allah disyirikan, gak ada. Makanya saya kemana-mana, kula menabi bedai Bogor, bedai Medan, bedai Aceh, kula selalu menyampaikan satu daerah yang insya Allah selamat sampai akhir zaman, Sampang. Kenapa? Ada gereja. Kula dari tahun 2019 Pak sampai tahun 2026 neka adebat bi reng kafir neka sara Pak mengocai Nabi. Kula lebih impiankan benaring ngedingaki ngocai tetangke, ngocain sekanjaan, ngocain tretan, masalah arisan atau kar, beda anak masalah warisan atau kar, kan biasa nih kan. Kula saya ngedingaki kula benaring nih kan Nabi Muhammad ehina, Al-Quran etete, beda nih kan video nah Al-Quran etete, dan mereka beda Indonesia. Beda Indonesia hanya Sampang satu-satunya yang gak ada gereja. Makan kulu bangga sahar ke Sampang. Mantur muku sampai kiamat subung gereja di Sampang nih. Mereka sekarang terang-terangan ngede Al-Quran, menghina Nabi Muhammad. Namun ngak nekah ku lebih impian belis oleh pahala. Mon ketela Al-Quran itu impian belis neka oleh pahala. Tapi mon ku lebih impian belis ke tetangga kun gara-gara tetangga muka toko impian tak bisa muka toko neka belis impian oleh dosa benih oleh pahala. Kenapa? Karena ku belis karena itu adalah kalamullah, itu adalah kitab suci dari Allah. Makanya banyak semakin orang-orang di YouTube Pak mon ku lebih impian sukut nyongok YouTube. Banyak beri artis semakin titik ustad, banyak na Banten, banyak ki beri penyanyi dangdut semakin titik waliullah, beda beri penyanyi dangdut semakin titik waliullah, beda beri artis semakin titik ustad. Padahal kalamullah Al-Quran neka kolen Quran biasa beda bacaan apa la yamassuhu illal mutahharun, tak oleh ngiding Al-Quran kecuali orang soceh. Mon di wudu soceh oleh nagu Quran neka kolean Pak, kolean. Mon esen Al-Quran la yafhamuhu illal mutahharun, tak kira bisa paham Al-Quran mon aten tak soceh, tak bisa. Pemapan ilmu nahwu sarf pun kemun aten tak soceh tak kira bisa. Kenapa? Karena Al-Quran huda lil muttaqin, khusus orang yang bertakwa. Atenan soceh kul bi impian baca kitab fikih bayi banyak sepot lopot napa boleh ngartiin Al-Quran. Baca kitab fatul mu'in bayi banyak sepot lopot pemahaman napa boleh maknain Al-Quran. Al-Quran nikah adalah bahasa Arab tertinggi, tak bisa. Makan hiuru di adik kasa kan ya tes nahwu sorof. Nahwu sorof itu modal pertama, modal saya paling awal untuk memahami Al-Quran. Nahwu sorof bagus tadi itu, santri-santri itu bisa hafal sampai dalil-dalilnya itu bagus. Tapi apal melol praktek boleh iki. Diki apal melol iki, tapi tak praktek. Karena hafalan itu ketika orang sudah tahu nahwu sorof, orang pun oneng maca kitab neka benih finish. Orang se oneng maca kitab neka benih finish neka awal dia bisa nggak menjaga syariat. Jadi mau beda orang alim bisa maca kitab hafal ebuan hadis neka benih finish. Justru itu adalah awal dia bisa apa tidak menjaga syariat, bukan finish. Bah, mau kita apal kan? Apa boleh kita apal sekali kan sana kan? Nah boleh kita apal sekali. Makanya tadi harus disupport adik-adik yang tadi itu yang dites Fathul Qorib itu. Kitabu ahkami toharoti wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i wastilahan ismul lil jinsin minal ahkami amal babu fasmun li nau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi wa toharatu bi fati ta'i lughatan an-nadhafatu wande ya
Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi sholatu. Wah, munafatul qurib di luar kepala, Pak. Sing lagi nah. Sing amal lagi no bero, Pak. Jering mungkin apalan ki. Mungkin apalan. Maka ketika orang itu sudah hafal ilmu, nah itu bukan finish, itu justru awal dia harus menjaga syariat. Karena akhlak tebuna para ulama, husnul khuluq huwa at-takhalluq bi syariatillah. Akhlak sebagus adalah akhlak seator bi syariat dari Allah. Mun atoran syariat sudah sesuai, berarti orang itu sudah berakhlak. Jadi akhlak neka, standarnya akhlak neka adalah syariat. Akhlak neka benih kun nondu, ketemu kiai nondu engki benih. Akhlak itu adalah syariat. Kalau aturan syariat sudah sesuai, berarti dia berakhlak. Begitu. Itu kata para ulama. Makanya kalau kita sudah punya ilmu, baru berakhlak. Kalau berakhlak kade tak bisa. Karena akhlak nekah butuh ilmu. Akhlak nekah beda ilmu nah. Benih pokok akhlak benih. Deki pas sorone dek kiai, jong, tidak aki jong. Beta oleh yai, beta oleh. Engki kan nedek kiai hukum dosa kiai. Nah, nega akhlak sobong ilmun. Akhlak itu butuh ilmu dulu baru akhlak. Para nabi dalam Al-Qur'an ilmu kade baru dakwah. Para nabi dalam Al-Qur'an nega ilmu kade baru dakwah. Kecuali satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nega tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an ilmu kade enja. Langsung spesial keluar genah langsung ejamin gisaneka. Mun Nabi Yusuf ilmu ada, Nabi Yakub ilmu ada dalam Al-Qur'an. Nah boleh Al-Qur'an neka benih kun baca tapi juga harus tafakkur. Makanya Al-Qur'an kadinto cek kun pajang, Pak. Kan benya kan orang macam Qur'an benya. Kita tuh mani baca, tak tuh man hatam tuh. Mau ditanya lagi, setahun hatam sana apa kali, Pak? Ya hatam jong, mau noroh hataman jan. Mau bedereng mati kok noroh hataman, ya hatam. Mau tabung hataman, enjak tak hatam sekali. Kan deremen ya. Orang Islam bertahun-tahun jadi orang Islam, king 1 tahun tidak pernah hatam Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an ini kan mencenetok oleh pahala, Pak. Mencenetok, tak usah paham bian. Tak usah paham bian. Kan alif lam mim men oleh pahala, Bon. Padahal tak oning maknan. Nah itulah yang disebut dengan asyrafu anwa'il ilmi al-ilmu billah. Jadi kita benar-benar tahu kepada Allah. Oneng dek ke Allah neka benar-benar oneng sera kula unan kakun hamba sera Allah. Jangan pernah membatasi Allah. Jangan pernah tuin kula bi empian neka oh tak bisa jong. Tak bisa neka sobung. Kalau atas izin Allah maka segalanya bisa. Insya Allah. Kalau Allah berkehendak. Mustahil jong. Mon beun bisa sampai detik tidak bisa. Selama itu adalah perkara yang mungkin terjadi, maka atas izin Allah insya Allah bisa terjadi. Dan kula kan tak pernah sekolah. Kula lulusan SD langsung mondok. Kanca kula kadinto nika Ustaz Sodik. Kanca kula, Ustaz Syukri kanca kula. Dimin mondok Amsilati Jepara. Lulus SD kula mondok. Syarat jadi guru di universitas itu minimal S2. Tapi alhamdulillah sampai semangken dan kula ngajar Jabodetabek universitas tak perlu S2, Bon. Tak perlu S2 ternyata. Kenapa? Karena saya fokus mon Allah berkehendak terjadi. Kalau Allah berkehendak terjadi, Pak. Oke. Padahal syarat ngajar di universitas itu harus S1, S2, S3. Kula S2, S3, SS ini ketandi kula. Tapi alhamdulillah sampai detik ini setiap bulan ngajar ke universitas-universitas di daerah Jakarta, di Bogor, di Bekasi. Fokus saya cuma ilmu agama sudah. Setiap berlomba kat nasional.
Kula fokus saya itu, saya tidak akan pernah membatasi Allah. Mun Allah bisa, maka tidak akan mustahil bagi hamba. Alhamdulillah sampai detik ini kula norok lomba maca kitab ini kan tingkat nasional pasti juara. Selalu juara, tidak pernah ada juara. Pernah baca kitab Fathul Mu'in juara. Kitab fikih 4 madhab. Pak, karena saya tidak pernah membatasi Allah. Yang penting mutolaah. Sana kan? Rezeki misalnya, mon bapak-bapak biasalah mikir rezeki dia orang macam. Engkau rezeki mak seret melol. Karena perintah dari Allah, nomor 2. Selama perintah dari Allah nomor 2, maka Allah juga nomor 2 untuk rezeki kita. Tapi mun rezeki dari Allah nekaku lebih impian bisa menomorsatukan ajaran-ajaran dari Allah, perintah Allah, maka Allah nomor sitonggi di rezeki. Ungguan nih Pak, ungguan. Tak perlu abid ten. Kalau Allah berganda nih tak perlu abid. Kula bukten pun, kula mukteaki Pak. Saya punya cita-cita dulu itu pengen buat perpustakaan. Kula di pedimin Pak. Punya cita-cita pengen punya perpustakaan lantai 2 yang kalau dirupiahkan itu mungkin ya banyak wis gitu. Nyamana perpustakaan lantai 2 gitu. Fokus sekulanya ke apa? Ya Allah kula tero perpustakaan pun selesai. Benih minta benar ya enten tak minta benar kun sekalian ya Allah engkau tero bisa pustakaan tanpa sumbangan tanpa Alhamdulillah, dak lama dari permintaan itu Allah kabulkan kula bisa bangun perpustakaan. Kenapa? Karena saya tidak pernah menomorduakan mutolaah. Kula mun kadung cekak pun Pak. Salawat naria kaza, salawat engki mun nabi, maca bismillah sekalian manti Pak. Nabi nih kan. Mun kula bimpian pun juga maca bismillah sekalian. Tebes lakon apa tak manti mun kula impian engki mon nabi langsung minta gunung Uhud jadi emas bisa, gunung napa saus mun dadi emas bisa mon nabi. Mun kula impian kudu libeli biriten ngasa dan kula mon malam rebu nika maca selawat naria Pak Ibu 444 malam rebu dari tahun 2011 dari tahun 2011 diajarin oleh abah nih kak macah mau di hajat Pak Ibu 444 diajar macam gue Pak Ibu 444 daripada kula alakoh terus di rezeki bisa bangun perpustakaan tak bisa ikan ngunci labang minta ke pangeran selawat naria Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamun ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhalu bil terus Pak Ibu 3 bulan Allah datangkan bersih semuanya jadi perpustakaan. Teron di mobil, kula teron di mobil Pak. Abirit Pak. Abirit. Sallallahu alaihi Muhammad ning sebuh. Dilen di mobil embun birit pon. Kalau mare kan tapi harus fokus Pak. Tak bisa, gak ada yang mustahil. Empon sobung sih mustahil. Sobung. Saya itu cinta Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kulo nika cinta asara Pak. Beda ulama Mekah nika asmana Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kulo keni nika pun endi kaset, oneng kaset mbiyen. Kaset ngak VCD kasari. Kulo dari timin terus ketemu Habib Sayyid Muhammad nika. Selalu berdoa pengen jadi murid beliau. Tapi Allah tidak berkehendak. Tak bisa tapi ketemu putrana Sayyid Ahmad. Ya Allah engkau terus ketemu Sayyid Ahmad tak ketemu abah dan ketemu putrana terus ngaji ya. Alhamdulillah Allah datangkan rezeki per tahun saya bisa ketemu sama beliau. Setiap tahun saya bisa ketemu sama beliau. Alhamdulillah. Nah caranya gimana? Jadi mungkin lebih main Al-Fatihah sekali ya nita amanti Pak. Mantur moga ku lebih impian husnul khotimah amin. Al-Fatihah sekalian. Min teman tidak bisa engki mun nabi saya doa. Mun wali saya doa. Syekh Abdul Qadir, para masyayikh, saya wali, doa sekalian langsung ijabah engki saya.
Mun kula impian kan kula punya tusan nah. Karena kula punya tusan maka mentan kudu beli karena Allah tak kenal ke kula seneka. Padahal kula lebih impian mau ketemu presiden, mau tak lebat orang saya kenal ya abid. Mau lebat orang saya kenal sekece seneka. Sekece. Maka sobung ceretan orang neka tak birit mati neka sobung ceretan. Kudu birit, kudu abid, kudu mati. Gitu. Mun la abid baru mati. Mun tak abid kun macam Fatihah petonggal. Lalu minta alpat. Ni tak bisa alpo pak. Beni alpat si datang. Ongguan. Mula kuat toju maca solawat 1000 benar 3 bulan. Itu. Jadi tarman kaman kun minta malah amalan. Kun minta malah amalan tak bocah. Tidak beri malah amalan tak toman bocah. Nah itu. Jadi rahasia bahwa Allah itu akan man taqarraba ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dhira'an. Tebun Allah, orang semak ke engkau sejengkal, engkau akan semak ke orang ruah 1 dhira', anggap 1 meter. Allah akan lebih dekat. Allah akan lebih semak. Seneka. Nah, ilmu nekah, ilmu itu yang paling baik tebunah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, khairul ilmi makanatil khasyah ma'ahu. Paling baiknya ilmu adalah ilmu semedetiku lebih impian neka takut tining Allah. Takut kepada Allah. Semakin ngaji semakin takut. Neka ilmu si paling bagus. Mun semakin ngaji semakin tak bejeng. Wah, neka ilmu segarain ku lebih impian oleh laknat dari Allah. Ngaji mun duk tahunan keng bejeng lat telat. Nah neka mun tak kol 2 tak bejeng duhur. Nah neka benih ilmu yang bermanfaat neka. Ngedi ngaki aden tak ngeter sekali aja. Tak pas terom bejeng neka berarti ilmu nah ndak bermanfaat. Ilmu itu adalah ilmu ruah. Semakin idelemin semakin ku lebih impian takut kepada Allah. Semakin takut. Ilmu apa saus? Ilmu fikih. Ilmu fikih bab napa? Bab toharoh. Nyoceen najis beda aing najis, aing musyammas beda aing mustakmal, beda aing mutlak. Oneng ilmu na elakonin. Nah neka nyamanah alim. Tebuna Imam Ghazali, tebuna para ulama alim neka kita ngelakonin seneka. Mun kun apal neka punya tonggelah. Mangkan ekan toh Imam Ghazali atebu seneka. Neka beni tebun kula. Tebun Imam Ghazali. Wa qala rahimahullah kullu man idda'a madhhaba imamin wala yasiru siratahu fadzalikal imam khosmuhu. Mon orang ko ngakuh noro Imam Syafi'i, ngakuh noro Imam Ghazali, ngakuh noro Kiai Syekhona Holil Bengkalan, keng kun ngakuh meloloh au mong tok tak ngelakonin, maka aku akhirat beni iya ko santren apa bahkan tetimo sona imam kasa. Kula murid Syekhona Holil misalnya takzim ke habaib Mpian amoso bihabaib misalnya. Maka di akhirat Syekhona Khalil akan jadi musuh kalian. Dadi moso nembian. Beni dadi santren. Kula santrenna Kiai Nawawi Sidogiri. Kiai Nawawi sekut maca selawat. Lebur ngaji Ihya misalnya. Pas kula lebih impian tak salah tak ngaji maksiat benar, maka aku akhirat beni iya ko santrena bahkan menjadi mosonnah. Neka tebun Imam Ghazali nggak neka. Makanya kata Imam Al-Ghazali dinto summa da'aita madhabi kadziban mon beda orang ilmona sampai aki tapi tak elakonin neka berarti carpak santren siapa? Santren Syekhona Khalil. Wong kok santren Syekhona Khalil alumni dimba alumni Syekhona Khalil 7 tahun kok munduk edisa keng tak norok lelampah guruna. Maka nekah adalah idda'aita madhabi kadziban berarti carpak. Nah
fahadha madkhalun min madakhili syaitan ahlaka bihi aktsarul alim. Ini adalah pintu masuk setan dan banyak orang alim yang terjebak ke pintu setan ini. Banyak reng alim se masuk ke dalam pintu setan neka, ngakoh santren neka. Kula santrennya Ki Muhyiddin Mahfud king tak toman ke pesantren. Beda acara pesantren tak toman noro misalnya. Terus ketika kiai mengadakan pengajian tak datang. Ia tak pernah nyabis, tak pernah minta nasihat. Ia tak tolos kun ngakoto. Di akhirat kiai akan menjadi musuhnya santri ini. Tak kira yang kau santri nak seneka. Benita pun aku lah, terbuna Imam Ghazali. Maka ku lebih panjenengan montro apolong ya akhirat sereng Syekhona Khalil. Kemudian dengan para ulama Madura, Sidogiri, Lirboyo, Peloso, Sarang, Kememun Zuber, bukan hanya mengaku santrena tapi norok lelampa beliau. Napa saya pernah elakonin beliau torok, maka tak kabi sepeting je tentang, minimal tak menentang apa yang pernah dilakukan beliau. Torok saya bisa torok, saya torok bisa. Misalnya dimin Kiai Haji Maimun Zuber nekah punya keistiqomahan membaca solawat, misalnya membaca solawat nariyah benareh petong bolo, ku lebih impian kun bisa situng tak apa, minimal norok tak kasuguni. Jangan menentang, mon menentang wah naik ke bahaya, mon menentang. Jangan sampai menentang lelampah para ulama. Anapa? Karena ku lebih impian hidup bukan di zaman Nabi semangken pon sobung, maka semangken sebedeh adalah perwakilan para nabi, serah para kiai ben para ulama. Mon ku lebih impian hidup di zaman Nabi Musa, tak langkong Pak, langkong. Beni teti umat Nabi Musa Pak, teti karyawan Firaun. Karena sendi pabrik ke Firaun lah Pak. Sendi pabrik ke pabrik kaju, pabrik kertas, pabrik buku, pabrik perhiasan, lambe Firaun sendi. Tila Nabi Musa ngajak dakwah, ngajak dekat Allah, ngajak bertauhid, sibuk alakoh, sibuk noro Fir'aun. Andaikan ku lebih impian naudzubil odi eza mana Musa alaihi salam beni teti umat Nabi Musa wa teti karyawan Fir'aun. Naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillahnya kita hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat paling keni king paling pertama masuk surga. Masuk surga umat Islam ini kegempang Pak. Gempang. Umat paling mudah masuk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Tak usah ilmu re-bere, kula masuk jeding misalnya, masuk kamar mandi, akhlaknya ada. Bagaimana kata Nabi? Kaki kiri dulu. Doanya ada. Bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk rumah ada doanya, keluar bepergian ada akhlaknya. Tapi beda sampai tedung beda kapi akhlakka pon ia jerih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nginom nih Pak, nginom. Satu kali saya pegang minuman, saya bisa dapat 5 pahala Pak. Satu, saya pegang pakai tangan kanan. Nabi dimin mun nginom pakai tangan kanan. Oleh situng pahala Pak. Sebelum nginom kula maca bismillah. Karena dawuh Nabi mun kita nginom nika, sebelum minum disunnahkan baca bismillah. Oleh 2 pahala kula. Merenginom kula maca alhamdulillah. Karena Nabi setelah minum maca alhamdulillah. Oleh 4 kula pun. Terus merenginom bi kula sedekah aki kampian nika. Tore. Empian nginom kula, maka kula oleh 5 pahala. Satu kali minum saya bisa dapat 5 pahala. Itulah akhlak yang diajarkan Nabi agar umatah mudah masuk surga, mudah masuk surga nih umat Islam nih. Yang umat Islam senggaan menjen. Nah, karena can panitia serojo bid abid ki buru karena bertanya jawab, jadi kula mempersilahkan kepada panitia kalau ada dari masyarakat hadirin wal hadirat ada pertanyaan terserah mun kula bisa jawab ki jawab, mon sobung mun kula tak bisa ki ke BPR kula.
Kisah neka sawas tanya jawab tafadhol dan kula itu spesialnya itu di akidah Pak, akidah lintas agama atau lintas firqah. Mpen mun atanya neka insyaallah bisa dijawab. Menambi bertanya bensro ben cek tanya politik kan Pak, cek tanya politik. Napa boleh pas atanya alam lain pun kula tak bisa mun beni jurusna kula neka. Jurusna kula neka lebih ke akidah, fikih dan sebagainya. Tafadhol. Kalau ada dari panitia mikrofonnya, kalau ada pertanyaan tafadhol. Mun bisa bi kula jawab, mun tak bisa ki ke BPR bi kula. Sobung, paham saja pun gitu. Panitia biasan beda mikrofon biasan dari panitia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nyamatan gula Ahmad Bahri dari Palinau. Thank you. Nyon petanya, motor petanya. Sering-sering beda ulama atau kiai abidatu. Kadang napa cara maneka keng ipalebur kadang abahas orang bini kan siapa nikah dalam swarga Nabi Adam sareng Ibu Hawa bahwa Nabi Adam sal ada buana kajuhulti nyakit ele erah kan siapa nikah si Ibu Hawa yang juga sal ada panyakit edena sehingga tetin apa Angkir wakon paham payudara ki le panapa sebelum makadin toh Allah saat tiaki sahabat tidak Nabi Adam otak beda Ibu Hawa kenapa Ibu Hawa nikah sebelum saat kaju holdi nikah napa sobung nih kan ada nih napa sobung napa keng lakar pidato nikah cuma keng makle burle-buran dapat yang makle nikah nyon penjelasannya pun eki sekadin toh dari putin kaula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kula timin pernah menelaah riwayat kadin toh tentang buah khuldi. Jadi seneka asmana saos neka pun benih buah khuldi. Khuldi neka pohon benih buah seneka pohon. Nama buahnya itu ulama masih khilaf. Jadi riwayat tentang ceretak buah khuldi saya pas sampai mededih nekah bidadeh neka riwayatnya itu sangat banyak diperselisihkan oleh para ulama. Anggap pun doif seneka. Anggap pun doif, tak bisa ekebe hujjah, tak bisa ekebe dalil. Karena buah khuldinya saja itu ulama berbeda pendapat. Nah, dan kula pernah meneliti pendapat dan kula keduan sanapa buah khuldi itu justru beres. Buah khuldi kan banyak, beda sengocak anggur, beda sengocak kormah, beda sengocak buah lain, beda sengocak beres. Beres neka justru kula endik sana neka sampai ke ulama-ulama dari kalangan Bani Israel ada itu. Bahwa beras itu adalah biji yang dimakan nanti orang-orang yang berdosa di bumi, tidak boleh dimakan di akhirat. Kakananah orang bumi beras nika. Beda kula kitab nika. Kitab ulama dari Bani Israel kula beda. Ke ngangkui bahasa Ibrani. Beni bahasa Suryani ki wa maqoli inna roma beni. Ibrani. Bahasanya Nabi Musa ada. Mon beras masa beras sampai rajo, kita tak bisa. Mereka ngakan secentong langsung sana, tak bisa kan gitu. Buahnya saja diperselisihkan dan pilihan selisihnya itu kecil-kecil. Anggur, marah. Pilihannya itu kecil-kecil. Korma, masa korma sampai raja? Korma apa so raja ngaruh? Kan tak bisa kan.
nyarem bian pun setunya pun kurma saya paling raja tak bisa sampai raja nggak neka ededen neka tak bisa. Makanya riwayat itu doh senekah kurang lebih nah beda boleh Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asmatina Muhammad Nawawi. Iki mereksana tentang beberapa kelompok dalam akidah. Tadi saya akan terbagi menjadi 3, bada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bada Qadariyah, bada Jabariyah. Menabi Qadariyah mengatakan kita akulih lakar murni kekuatan kita tanpa campur tangan sama sekali dari Allah kan. Leras lagi. Kemudian kalau Jabariyah kadito kita bergerak itu murni dari Allah tanpa sama sekali campur tangan dari kita. Kemudian kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah kadito penapanya mana? Beda tengah. Lah ingin bertanya tentang detail karena ujung-ujungnya sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Kak Dinto kan walaupun berada di tengah ujung-ujungnya kan kita pakun setuju kekuasaan dari Allah sehingga sebenarnya secara secara inti secara pemahaman nanti ujung-ujungnya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah Kak Dinto lebih mirip dengan Jabariyah. Lah, kalau pertanyaannya kalau seandainya ada orang mengatakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jabariyah itu sama, itu bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah saya paling benar Kak Dinto justru bukan Jabariyah? Karena lebih cocok bahwa Allah Kak Dinto memiliki salah satu sifat Asmaul Husna. Saya asmana Kak Dinto ya Jabbar. Wahai zat si memaksa lakar setuju kehendaknya kan itu dari Allah tanpa campur tangan dari kita sama sekali. Seandainya beda 2 pertanyaan kan itu kasih penapa. Tadi pertama antara Jabariyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah kan itu kalau seandainya ada yang mengatakan sama kasih penapa. Kemudian yang kedua, apakah secara pahaman bukan justru Jabariyah itu lebih benar terkait bahwa Allah kan itu memiliki sifat ya Jabbar. Sekarang paham. Bismillahirrahmanirrahim. Jabariyah dengan Ahlus Sunnah ini kata apa ada? Kalau sampai beda orang yang seatebu Jabariyah ini lebih benar, berarti kurang ajar guys. Kenapa? Karena begini. Qadariyah ini kenapa? Qadariyah Kadinto ya. Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani kan pendirinya. Qadariyah. Nah, mengatakan kabi nekah apa can ku lebih impian pun mon ku lebih impian termaksiat berarti kekuatan dari ku lebih impian mon ku lebih impian entar ke masjid ya berarti dari ku lebih impian kita jelas salah makanya tebune Imam Syafi'i idza laqita bil qadariyah usima bil ilmi fatasaqat mon ketemu orang qadariyah debat bi ilmuna Allah ilmullah maka pasti akan kalah. Karena segala sesuatu pasti sudah diketahui oleh Allah Qadariyah. Nah, Jabariyah nekah adalah golongan sekurang ajar. Kenapa? Karena setujunya maksiat nekah dari Allah. Engkau nginom ya dari Allah. Jadi Allah sih nentuaki. Nekah kurang ajar. Ahlus Sunnah bedanya tak kurang ajar. Memang semua dari Allah, tapi khusus kemaksiatan itu dari diri kita. Itu dari diri kita. Kenapa mak tak kurang ajar? Makanya dalam Al-Qur'an wa idza asabakum min sayyi'atin famin nafsik di dalam surah An-Nisa. Famin nafsik mon oleh kecubaan betib dari been. Anapa mak dari been tibi bukan dari Allah? Allah sudah mengutus nabi ke ngajarin been. Allah sudah ngutus ulama ke ngajarin been. Ben pekun ngaji ya. Lah sudah berarti itu dari kamu. Bedanya Ahlus Sunnah tak kurang ajar. Jabariyah semuanya kapitu saya dari Allah. Isalan Allah. Surah siapa bi Allah oleh yakin gua dosa. Kan gitu. Itu namanya kurang ajar. Makanya kata para ulama Ahlus Sunnah nekah karena ta'adduban beradab
setiap pekerjaan jelek itu ya dari kita sendiri. Kenapa? Itu ikhtiar kita. Ikhtiar kita. Loh, katanya semuanya dari Allah. Allah menakdirkan kita bisa berikhtiar. Begitu. Allah pun nakdir lagi dulu di zaman azali ku lebih impiannya ke bisa ikhtiar. Bisa mele. Napa saya pele? Kasak saya diizinkan oleh Allah. Bedanya aku lebih impian ahlus sunnah tak korang ajar daga Allah. Mon jabariyah korang ajar. Tidak apa deh. Seneka. Kita berarti bedanya jabariyah dengan ahlus sunnah wal jamaah itu hanya dalam masalah akhlak. Tapi secara pemahaman sebenarnya kan mestinya lebih sebenar jabariyah, karena Nabi dibenturkan di Al-Quran qul kullum min indillah, setuju di makhluk kadintok di bumi kadintok dari Allah. Terus lagi ayatnya terus lagi kiru kesa ayat, coba terus lagi ayat apa kelanjutannya? Wa idza asabakum min ya Allah kula mun Al-Quran tak oleh riwayat bil makna soalnya makanya kula takut itu surah An-Nisa itu. Jadi mon makna ada ya, mon baan oleh kebaikan berarti dari Allah, mon oleh kecubaan dari baan tibi. Iki maksudnya cuman penyayang gelak kan, bahwa perbedaannya hanya masalah ta'adduban kan secara akhlak saja. Iya kan diajari Allah itu di dalam Quran. Tapi kalau secara tauhid, maksudnya secara penyamanan, secara akidah, secara pemahaman, berarti sama sebenarnya. Enggak sama. Oh, enggak sama. Justru dengan dia mengatakan maksiat itu dari Allah, dia sudah mencederai tauhid. Karena Allah itu wajib punya sifat sempurna, tidak boleh punya sifat kekurangan. Maka segala kekurangan harus tidak boleh ada dari Allah. Allah wajib sempurna. Nah, itu kan Allah ini kata oleh kurang, sekuni baik Allah tak oleh kurang. Mun beda orang ngocak Allah bisa berdesek orang misalnya. Wah, Allah ya zalim. Apa mak zalim? Ya buktilah engkau ibadah meloloh ternyata di akhir hayat bi Allah engkau takdir lagi nginum khamr akhirnya suul khotimah. Mengatakan Allah zalim berarti kan mengurangi kesempurnaan Allah. Nah, itu tidak boleh. Dengan dia sudah mengatakan Allah itu ada yang kurang, zalim atau perkara coba dari Allah, itu berarti dia sudah mencederai kesempurnaan Allah. Allah wajib sempurna. Nggak boleh kita itu mengatakan hal-hal buruk tentang Allah. Senekah. Sudah? Tapi kan leres lagi, pada orang ngicok. Ikhtiar. Bukan kita mengatakan, oh tak oleh nyela orang kan dari Allah kan, bener kan orang seperti itu. Maksudnya? Pada orang ngicok lagi, kan kita tidak boleh mencela karena Allah dengan ajil dari Allah. Ungkapan seperti itu kan bener, karena memang salah. Kata siapa bener? Bukan dia melakukan kejelekan kan dari takdir dari Allah. Loh, tidak boleh. Justru itu jabariyah itu. Kita mengatakan seperti itu. Iya. Kalau kita mendengar dari masyarakat kan biasanya justru itu jabariyah, Ustaz. Jabariyah gitu. Jelek itu dikaitkan ke Allah, itu jabariyah. Berarti kalau kita mengatakan bahwa kejelekan karena kesalahannya, itu ahlus sunnah. Sehingga dia atau pencela mengatakan akhirnya dia akan mencela. Kalau kita sadar bahwa itu adalah dari Allah, dia tidak akan mencela. Tak usah nyela oleh yang lain karena itu adalah dari Allah. Oh, gak bisa. Kalau kita mengatakan itu dari dia, akhirnya kita akan mencela dia. Lakar jahat orang itu. Akhirnya kita akan mencela kan akhirnya. Iya, jadi contoh itu sudah dibahas oleh ayat tadi. Itu Al-Qur'an, Ustaz. Yang ngajari saya sama jenengan itu Al-Quran. Kalau ada kebaikan itu dari Allah. Kalau ada kejelekan dari diri kamu. Tapi kan kodok dan kodohi khairihi wa syarrihi kan min Allah. Lah itu kan iman, Ustaz. Jadi ketika kita percaya bahwa apa kodok itu? Kepastian. Bukan. Dari namanya iradatullah. Bukan. Kenapa? Qadha itu adalah seluruh yang diketahui Allah sebelum terjadi. Itu qadha. Dan qadar itu adalah sesuatu yang telah terjadi sesuai dengan qadanya gitu. Kan qadar
khairihi wa syarrihi kan minallah. Iya, memang. Sehingga ketika kita yakin bahwa khairihi wa syarrihi minallah, kita tidak akan mencela orang lain. Kan leres? Kita tidak akan mencela orang lain. Kenapa? Uwis lah atau sama mencela orang lain. Kenapa? Karena keburukan dan yang kita cela bukan orangnya, Ustaz, kesalahannya, kemaksiatannya. Karena kejelekan dan keburukannya kan dari Allah. Akhirnya kita tidak akan mencela baik kepada orangnya atau kepada. Berarti Nabi Muhammad salah mencela Dajjal, Ustaz. Betul. Maksudnya kan Dajjal dari Allah, Ustaz. Dan gula maksudnya minta penjelasan secara detail. Ya gitu, makanya memang khairihi wa syarihi minallah, Ustaz. Tapi ahlus sunnah tidak diajarkan oleh Allah, tidak diajarkan oleh para ulama untuk menisbatkan kejelekan kepada Allah. Gitu. Iya. Nah, Jabariyah bengal ngocak ngecok mereka, kok ngecok kan dari Allah. Nah, ahlus sunnah itu perbedaannya. Makanya saya di awal menekankan ahlus sunnah itu tak kurang ajar dari Allah gitu. Sedangkan Jabariyah kurang ajar, Ustaz. Setiap berzina ngelakoni maksiat mereka kan dari Allah. Sedangkan ahlus sunnah sudah punya komitmen bahwa Allah wajib maha sempurna. Nah, meskipun semuanya dari Allah, tapi kita tidak boleh menisbatkan kecubaan kepada Allah, karena kita wajib memuliakan Allah setinggi-tingginya. Tidak boleh mengurangi sedikit saja, tidak boleh gitu. Nah, ada lagi beda boleh lagi Engki. Neka ibu-ibu subung saya tanya ibu-ibu neka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kolang Gus. Engki. Yang pertama mohon doanya Gus, mudah-mudahan anak kami diberikan kecerdasan dan kesolehan seperti jenengan. Amin. Oh, kula beniring soleh kula cinta kepada orang soleh. Walastu minhum. Amin. Amin. Kemudian yang kedua Gus, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Kemudian sebagai warga negara yang baik tentunya menjaga keamanan dan kenyamanan termasuk kerukunan adalah kewajiban kita bersama. Thank you. Kadang hal itu diimplementasikan dengan yang istilahnya kerukunan beragama, sehingga oleh sebagian orang secara individu ataupun kelompok ataupun organisasi melaksanakan kerukunan beragama ini diimplementasikan kadang ketika sholat id, ketika orang Islam melaksanakan ibadah di masjid, maka non muslim yang menjaga di luar masjid. Sebaliknya ketika gereja sedang melakukan ataupun non muslim sedang melakukan peribadatan, maka di situ kadang yang muslim yang menjaga gereja itu. Kemudian pertanyaannya, di manakah batas-batas kita sebagai orang Islam dalam hal toleransi beragama sehingga kita tidak terjebak dalam sistem sengkritasi? Oke, Niki paham. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kulah jawab, saya menjaga gereja. Menjaga gereja ini haram. Haram. Dalilnya dalam Al-Qur'an, surah Al-Furqan ayat ke-72. Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru billagwi marru kirama. Ciri-ciri orang yang beriman, la yashhaduna zura, dia tidak mau melihat kepalsuan. Wa idza marru billagwi, mon lebet sesuatu yang palsu, beracara kepalsuan, marru kirama, mereka akan berpaling menjaga kehormatannya. Ayat nekah tebunah Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Apa maksud zur? Wahia
a'yadul musyrikin, adalah hari raya orang-orang non muslim. Enga acara gereja, Natal, seberengah neka adalah zur, kepalsuan. Tebuna Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, maka tanda orang yang beriman la yashhaduna zura, dak mau melihat kepalsuan. Wa idza marru bil lawi, mon lebet ke acara-acara orang kafir, marru kiroma. Orang Islam, orang yang beriman akan menjaga kehormatannya, berpaling. Timin Madinah neka bede patung nyamana zur. Setiap seminggu sekali patung neka ia ada lagi acara. Para sahabat setiap lebet ke acara na patung neka, para sahabat ajeling beinten. Aceling beinja napa boleh hadir. Mangkan mun acara Natalan haram umat Islam ikut meramaikan. Mending ngadakan pengajian di pesantren, kompol-kompol untuk menyelisihi kegiatan mereka. Malah tak padeh bi mereka. Kasak Natalan kanto ngaji seneka. Itu surah Al-Furqan ayat 72 dalilnya. Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lawi marru kirama. Itu. Jadi makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mun ketelak salib, beliau langsung syahadat. Sunnah maca syahadat mun ketelak salib. Ketelak salib ini langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sunnah. Baru ketelak boleh sampai jaga. Mun jaga nih kan benih haram nih, haram kuadrat nih, Pak. Haram kuadrat mau sampai aja ke gereja nih, Kak. Kesyirikan jaga kan tak masuk akal. Loh, kan toleransi. Lah, toleransi itu kan ada bagiannya. Kalau keamanan negara bagian Pak Polisi. Benih bagian banser nih jaga kiai, benih jaga gereja. Seneka. Jadi bagian polisi, TNI boleh, aturan negara memang ada. Maksud ada bagian. Mun banser juga gereja, pas memang beda bom ongku, atahlil Pak, beda bom ongku Pak. Cinta negu apa kan? Mun polisi kan sudah ahli, TNI kan sudah ahli perang. Jangan. Itu acara menyembah patung kok dijaga gitu. Itu sama dengan melindungi kesyirikan. Sudah. Lah toleransi itu di bagian mana? Toleransi itu untuk muamalah, jual beli. Kula alako pabrik, sendi pabrik rencenah tak napah. Dalil banyak kitab fikih. Bede rencenah jualan sepeda motor kula meleh tak napah. Karena ini muamalah, jual beli, muasyarah, bertetangga. Mon di tetangga reng kafir, kimon di rezekeh beri rezeki seneka kun. Dan bukan tentang akidah. Jelas? Engki. Catat ke saya. Surah Al-Furqan ayat 72 neka. Jadi ritual apapun jangankan hadir. Neku para sahabat tak ridho, napa boleh hadir seneka. Beda ada lagi? Mon ibu-ibu sepertinya sudah sejahtera di sini nih. Nggak ada pertanyaan sama sekali. Ki beda nang ibu ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Talang konggus kula meriksa naga adinto tentang sholat Jumat iki. Sholat Jumat. Iki. Oke. Ki mana bi tak kalem ka adinto salah situng sarde. Nika jamaah nika ada Pak bitongan Pak Polo tangki. Engki. Katina apa nabi Pak Polo nika sarang bi imam. Napa tetap sah napa punten? Sah. Engki Gus. Sah. Ki mun tak langkong menabi menurut kula nika tak sah kan itu. Kenapa mata sah? Karena sobung ceritana tak langkong tangki. Engki. Sobung ceritana mbi maos Fatihah kan itu. Karena cepon gula Pak Polo sarang mbi imam cepon gula. Enggak paham. Cepon gula Pak Polo sarang mbi imam maka itu. Embi bedus. Engki kan. Wah, ternyelader kayaknya mah. Dimo bedembi apa jang jan.
Kita langkong Gus karena macam gula ni kecil panas. Thank you. Gula cuman pecinta sahabat selojo Kak Disa. Muka-muka bisa ngiring masuk surga kelebihan cerita selojo Kak Ki Disa. cenor lo cenor to. Tahajudnya 100 rakaat beliau. Insyaallah Eki. Matur sekelangkong Kak Disa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, masyaallah. Nuaiman gitu, sahabat Nuaiman. Thank you. Si etorok lo cenor to. Sahabat Nuaiman ahli ibadah itu. Pada na kiai, ar mau rokok pun, tentang kiai rokok, itu rokok melolo. Kiai tahajud. Ki seneka lah kira-kira. Tanah apa kan buat sponsor lebat. Beda pertanyaan boleh Kak Dinto. Fadhol. Ken mun kula tak oning tak jawab apa wi kula ki. Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdina Haji Holil seporada cabi subabatur Kak Dinto Kiai. Karena kesempatan pemberi dua malam Atina tak bisa tanya dek para asatid. Tentunya kebodohan Abdina Kak Dinto cek sakit tanya akidah kepada asatid mungkin pada oning. Karena kejadian Kak Dinto ampun terjadi mungkin 1 minggu dari mungkin tentang solat untuk mayit. Solat Kak Dinto cek pun beda solat hadiah, beda solat ihda. Seperna Abdina mangki seminggu dari mungkin beda kompolan sekitar 15 orang beda solat ihda. Solat ihda Kak Dinto digunakan untuk mengganti solat orang yang tak pernah solat. Lema Nabi Kak Dinto beda hadis otabe semu'tabarah sejama Kak Dinto Abdina teroninga Hadis mu'tabaroh. hadis keterangan sampun napa sohe otabe semutapak bahwa Kak Dinto solat ihda Kak Dinto bisa digunakan untuk akan solat orang yang tak pernah solat. Bon. Engki mati mau tak mati mak ikan apa? Orang apa nikah mati? Temku leca po oncengan. Sampuna itanya aki. Anikah kengeng 3 tahun tak solat. Pasti ikan sarang jemaah Kak Dinto. Thank you. Le Kak Dinto napa kengeng napa punten sa Kak Dinto. Thank you. Jadi abtina merasa ragu mana bi Kak Dinto kengeng yak tena cukup orang tak bejeng Kak Dinto ikan di orang soki pasti meliaki sa Kak Dinto. Oh, paham. Eki sa Kak Dinto betul sekelangkong. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seneka mengganti solatnya orang yang gak solat, neka ada 2 pendapat dari kalangan para ulama. Neka beda kitab Fathul Mu'in paling ngade neka. Dalam kitab Fathul Mu'in si paling ada. Neka pun bahas bahwa memang ada ulama yang memperbolehkan menabi berdiri yang tak bejeng setahun pas wafat bisa ekenten bi orang si odi bisa. Yang melakukan salah satunya Imam As-Subki. Itu ditulis di awal-awal kitab Fathul Mu'in itu. Nah, tapi ulama lain mengatakan tidak bisa gitu. Tidak bisa. Itu sudah antara bainahu wa bainallah. Itu memang ada 2 pendapat. Jadi menoroa Imam Subki dan Imam Subki nekah juga mengamalkan berserta keluarganya. Jadi menabi bedereng sake misalnya tak sempat abhejeng setahun wafat, ini ada yang bisa menggantikan sholatnya selama 1 tahun. Ada. Itu di dalam kitab Fathul Mu'in. Di awal-awal itu. Seneka. Pon nih. Oke. Beda selain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Kak Dinto Gus, Cebis Cangkolang, mungkin Kak Dinto pertanyaan terakhir Kak Dinto. Engki.
karena waktu amponlah sudah dini hari kan itu. Mon kula make sampai sopku aman. Kasokan matur kesaon sekak dinto Gus lakadung karya bahas tentang masalah doib bentak doib kak dinto le beda cerita dari kaca abdi kak dinto cuman meneruskan kak dinto fenomena yang terjadi khususnya di kalangan abdi kak dinto mungkin dari kalangan-kalangan sekitar pun terjadi beda orang saya sering ada buka dinto manapi orang wafat atau bersete kak dinto selama petong hari ampun ditahlilin ben manapi ampun kenging pak keluar kak dinto masyhur kak dinto Gus kak dinto napa doib napa sohe kak dinto ada remah riwayatnya mana bida pak keluar kak dinto beda istilah si mayit kak dinto pamit ndak combong kak dinto mayitnya pamitan oh di boleh mayitnya punten istilahnya beda istilah si masyhur kak dinto istilah si beredar nang masyarakat khususnya kak dinto Gus kak dinto cerita saya model kak dinto macam sekila napa doib na punten saya berupa payudara dan semacamnya kak dinto Gus mohon penjelasannya kak matur sekelakong assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Sejauh pengetahuan Al-Fakir istilah mayit pamit neka tak pernah nemu gulutan keterangan neka tak pernah nemu tapi kalau malam Jumat melihat keluarganya ada riwayatnya ada disebutkan oleh para ulama itu di kitab-kitab hadis ada mon malam Jumat tapi mon Pak Polo Areh apamitan mantir muka ada nah kok ini kamu sampai buat ini pamitan ini tidak remah assalamualaikum anu oh mon kerapakan nih pamitan berarti oh iya paham berarti kalau ada tanda-tanda di hari ke-40 itu langsung dianggap pamitan kula selama ini belum nemu belum oning saoneng kula mon beda kerapakan neka jadi tanda neka pemahaman orang-orang Syiah itu berpendapat mon beda peter neka Sayyidina Ali nyolok salam jabon jadi mon orang keneng peter keneng siom Sayyidina Ali pas neka ada pemahaman orang Syiah ada yang seperti itu yang kalau ada tanda-tanda berarti Sayyidina Ali anyapa seneka nanti kalau untuk ahlus sunnah pas Pak Poloare yang ada itu riwayat dari Imam kalau gak salah antara Imam Tawus antara Tawus dengan Atha'i bahwa innal mu'min yuftanu fi kuburihim sab'an wal munafiq arba'ina sobahan orang mukmin mendapatkan cobaan di dalam kubur selama 7 hari mon reng munafik selama Pak Polo arene kesekoloning mon pas apa metan are Pak Polo terso bunga terso bunga kalau kita nemu tak teman tak oning gula tak oning tapi mon beda kerapakan ini langsung dimaknai seperti itu wallahu alam saya tidak tahu saya beda selain gitu oh engki tak langkong Gus keng terus meloros pertanyaan gele engki gele kento pertanyaan lah salat ihda kento minangkah ngudu bajeng wayi engki tak engki gele kento bener kento Gus oh bukan engki mana bisa jawab jenengan gele apa sompamah mayit kento tak bajeng setahun engki kok setahun engki luhur setahun asar setahun engki benih pas salat ihda nikah minangkah ngotai bajeng bun tak sentuh benih engki toh Gento yang jadi Telu tahun lah cukup sholat ihda gitu. Sholat sekalian. Sekalian. Oh itu sobung. Benih sekento maksudnya. Sobung. Mayit itu bisa ikut ibu aja. Nggak, engki seumpama seminggu, engki apa yang seminggu.
Thank you. Ahli waris itu ngotek seminggu senika. Thank you. Zuhur seminggu, tak ada Gus. Thank you. Bani Leres. surat ihda ini kalau sudah ngotek bunten. Hah? Un hadiah lain. Gus. Hah? Un hadiah saya terang lagi Gus. Thank you. Ya sobung, somon sholat ihda. Maksudnya sholat sekalian ngantein 3 tahun ini sobung. Beni se 3 tahun ganti sekalian Kak Dinto Kiai. Udah kan mas? Sebenarnya terjadi se Kak Dinto. Selestadena sholat aki dan gula adanya. Arapa mi sholat aki ihda seperti ria. Arya tak sholat sekitar 3 tahun. Le terus jemaah Kak Dinto sekitar 15 orang. 15 Kak Dinto etorok dari sholat duhur. 15 orang Kak Dinto sholat duhur sampai sami. Berarti 15 duhur adika dianggap lonas. Oh iya. Nomor 2 sholat Bener, asar berjemaah 15 orang. Asar 15 sekadito berturut-turut. Ya, bener. Namun artinya atanya sekitar berapa tahun dia saya tak sholat. Iya dia Pak Ji sekitar 3 tahun. Oh punya aman dari cek ponten gula. Men orang soki men sholat sekadito. Tapi kan malaikat tak butuh kan Pak. Kan oneng kan masih sengaja binten. Tapi untuk kasus sholatnya itu berarti sudah sesuai yang saya sampaikan di dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi misalnya di otang sholat 1 tahun, berarti kan zuhur setahun, asar setahun, sampai leman kan setahun kepi kan. Nah, nekah diganti oleh orang-orang yang sholat itu mengganti zuhurnya selama 1 tahun. Beda orang-orang yang mengganti asarnya sampai itu boleh menurut Imam As-Subeki. Tapi mun EGB kesempatan orang tak bejeng pas deki karena soki majar orang kebe ganti aki woneka secara sholat ya memang ada pendapatnya sah, tapi di akhirat tak selamat neka. Tidak selamat. Bukan untuk sengaja karena ada uzur kemudian dia wafat gak sholat. Ada pendapatnya memang ada Imam Subeki. Tapi kalau sholat ihda maksudnya sholat hadiah 1 kali sholat mengganti semuanya, kayak itu sholat akhir Ramadan kan beda. Sholat apa itu namanya di akhir Ramadan itu? Sholat fida. Nah, sholat kafarot. Nah, itu dan gula termasuk yang meyakini sholat kafarot ini kesobung. Sobung. Kan beda akhir Ramadan biasanya. 1 kali bojong mereka bisa ngodoin kebi. Dari lambok sih tak tahu mana itu lagi. Mun oneng senekah kan nyaman kan berarti kan. Bojong ben akhir Ramadan toh berarti. Nah, neka sobung. Ini banyak ulama yang menentang itu banyak. Iki pengawar Gus. Oke. Keng mereksa na mana bidang telaga apa istilahnya? Sholat ihda lah kadang iki. Kak Dinto Kiai Istilah mana bidang telaga untuk sholat ngodoin mayit apa istilahnya? Ihda. Tapi sebenarnya mana bidang fikih Kak Dinto istilahnya bukan ihda, qadha. Iya, bukan. Makanya biasanya niatnya usolli fardhu dzuhri qadhaan an pasti ada sekali itu. Mana bi ihda atau bahadiyah memang sunnah di antaranya nang kitab Nihayatul Zain, tapi biasanya nang malam pertama thank you Gus. Thank you. Malam pertama kadin tok so ihda ben hadiah kangkui mabunga ka mayit karena malam pertama sangat mengenaskan. Mana bisa untuk ngodoin sholat sesana ma ode etina aki kadin tok istilahnya surat qadha. Engki bukan ihda atau hadiah kadin tok. Kieu Eki kurang oni nggak ditocek kodok ben ihda cuman artinya capo oncengan lu berpeton sekali. Makanya saya fokus deskripsi masalahnya. Kalau deskripsi masalahnya neka ada beberapa orang yang ngentein bejengnya selama setahun berarti maksudnya ya yang di kitab Fathul Mu'in kodok berarti. Eki paham ya. Sekelangkong ya. Eki sami-sami. Sudah? Ada lagi? Sampon Ki. Kita tutup dengan berdoa mantar muka setajana husnul khotimah. Mantar muka dicatat sebagai orang-orang seetremah bejengah, etremah ibadenah, etremah setejah sedakanah, dan termasuk seluruh panitia yang mensukseskan acara malam hari ini mantar setajana tadi ladang pahala ya akhirat. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihah ala mana salafuna salih bi barakatil fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wal barakah wal rahmah wal afiyah was salamah wal istiqamah. Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana a'malana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa asatidatina wa ustadatina wa liman ahabbana wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina min Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minna wal afu minkum law sami'tu min kalami al khata wan nisyan wa ma asbaha dhalik. Aqulu lakum afwan katsira wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.